Mendekati pertengahan tahun 70-an, usiaku baru hampir menginjak 6 tahun. Aku terlahir paling bontot dari 6 bersaudara. Kakak tertua aku perempuan. Kakak aku yang kedua dan ketiga laki-laki. Kakak keempat perempuan. Harusnya sebelum aku lahir masih ada satu lagi kakak perempuan. Sayangnya aku belum pernah melihatnya karena dia lebih dahulu dipanggil Tuhan. Dan setelah itu barulah aku. Aku dengan kakak perempuanku yang nomor 4 terpaut 10 tahun usiaku darinya. Jadi bayangkan sendiri saja oleh kalian berapa perbedaan usiaku dengan kakak tertuaku. Ayahku seorang perwira menengah atas, Tentara Nasional Indonesia Angkatan Darat. Sedangkan kesibukan ibuku selain pendamping sebagai ibu rumah tangga juga. Kami tinggal di komplek perumahan dinas perwira menengah, peninggalan zaman kolonial Belanda, yang lokasinya tak jauh dari Stadion Siliwangi, Bandung. Walau bukan keluarga pertama yang tinggal di sana, namun orang tua kami sudah ada dan tinggal di rumah tua ini sejak tahun 1951. Komplek perumahan yang dulunya bernama Stadhouderland ini tak lebih dari 14 deret rumah yang saling berhadapan. Komplek perumahan ini merupakan salah satu yang termasuk pemukiman tertua di kota Bandung. Umumnya, rumah-rumah peninggalan Belanda sudah pasti tinggi, besar, dan memiliki halaman yang luas. Walau tak seluas rumah-rumah di wilayah Cilaki ataupun Dago, bagiku rumah ini seperti istana. Keluarga kami memang benar adanya tinggal di tengah kota, dan komplek perumahan ini merupakan salah satu kawasan yang termasuk pemukiman elit militer. Namun demikian, pada kenyataannya, kehidupan keluarga kami sangatlah sederhana. Bagian utama atau depan berbentuk persegi 4 yang terdiri atas ruang tamu, ruang keluarga, dan 2 kamar tidur. Yang keseluruhan dari ruangan tersebut terhubung oleh pintu atau jendela besar. Karena rumah kami menghadap ke selatan, jadi lahan kosong yang sebelah kiri dari bangunan utama menjadi lahan garasi yang dapat memungkinkan masuk 4 kendaraan roda 4 berbaris 2 susun dengan model dan jenis kendaraan pada saat ini. Pada bagian bangunan yang terletak di belakang, berbentuk 4 persegi panjang yang terdiri atas gudang kecil, kamar mandi, ruang pemanas atau pembakaran, 1 kamar tidur dan toilet. Antara bangunan utama dan bangunan belakang terhubung dengan lorong jalan yang panjang beratap kanopi, berbahan seng tebal, yang bergelombang dengan jarak 12 meter. Sementara pada bagian tengah dari rumah kediaman kami sepenuhnya terisi banyak tanaman dan pepohonan yang besar serta kolam ikan. Pada masa itu
Umumnya masih ada dari beberapa rumah yang memang tidak dibatasi dinding pemisah antara rumah satu dengan rumah di sampingnya. Jadi, kami sudah terbiasa bermain ke rumah tetangga tanpa harus melewati pintu depan rumahnya. Tahun 1974, aku telah masuk sekolah dasar, di mana saat itu aku tidak pernah yang namanya sekolah taman kanak-kanak. Sekolah dasarku tak jauh dari rumah, jadi aku selalu berjalan kaki setiap pagi bersama teman-teman sebaya yang tinggal bersebelahan rumah atau yang selintas dengan komplek kami. Entah di usia keberapa, hari, tanggal, bulan, dan juga tahunnya, saat pertama kali aku melihat sosok hantu dalam lingkungan rumah tua itu. Namun seingatku, sebelum aku memasuki sekolah dasar lah pertama kali melihat yang namanya hantu. Saat kecil, aku memang belum mengerti yang namanya hantu. Bahkan, seperti apa wujudnya yang namanya hantu itu. Keluarga kami begitu terbuka dengan siapapun. Jadi tak heran bila banyak orang yang tak aku kenal datang silih berganti ke rumah kami. Demikian pula saat aku pertama kali melihat seorang anak perempuan berkulit putih kemerahan itu di samping rumah kami ini. Aku menganggap dirinya sama seperti diriku. Tidak hanya sampai di situ. Selang beberapa hari kemudian, aku melihat dirinya kembali. Aku yang sedang bermain sendiri di atas teras belakang rumah kami. Dia berdiri di tempat yang sama saat pertama kali aku melihatnya, antara batas rumah kami dan rumah di belakang. Pandangannya begitu sejuk, menggoda dan tidak lepas ke arahku. Aku pun membalas ramah, karena dia seorang anak perempuan cantik dan berkulit putih kemerahan. Sayangnya, di saat aku coba menyapa dengan lambaian tanganku, dia berlari ke arah belakang rumah dan menghilang. Otakku mulai bingung di saat aku coba bertanya kepada nenekku, siapakah gerangan anak perempuan itu? Sayangnya, tidak keluar sepatah kata pun darinya. Padahal, sudah jelas-jelas aku tunjukkan keberadaan anak perempuan itu. Bahkan dengan tegas nenekku mengatakan tidak melihatnya. Di lain waktu pun, aku mencoba bertanya kepada ibuku. Namun tetap sama jawabannya, tidak mengenalinya. Aneh. Sepertinya ada sesuatu yang disembunyikan. Tapi biarlah. Sejak dari kejadian itu, tampaknya banyak hal yang menarik dari dalam diriku. Rasa-rasanya aku semakin hari menjadi semakin sering mendengar dan melihat aktivitas mereka, terutama anak-anak seusiaku yang sebelumnya aku tidak pernah melihatnya. Aku mulai merasa aneh saat itu, di mana dalam penglihatanku seakan-akan ada keluarga lain yang menempati di dalam rumah tua ini. Saat itu jam 10 pagi, aku sudah pulang dari sekolah dasarku.
di mana seluruh penghuni rumah tidak berada dalam rumah dengan segala aktivitasnya. Aku sejak kecil sudah terbiasa dengan keadaan rumah seperti ini. Tidak ada penjaga rumah ataupun pembantu rumah tangga saat itu. Aku merasa aman dan tidak ada yang perlu dikhawatirkan. Karena ibuku selalu menyiapkan kebutuhan semuanya, baik itu kebutuhan makan bagi keluarga yang telah tersaji di lemari makanan ataupun meja besar terbuat dari kayu jati. Kurapihkan seragam ini dan aku gantung pada tempatnya. Tak lama berselang dari itu, aku mendengar suara berdebuk dalam lemari pakaian jati ibuku, seperti ada sesuatu barang yang jatuh, dan berisik seperti ada suara anak manusia. Aku buka pintu lemari pakaian jati itu lebar-lebar. Namun sayang, aku tak melihat satupun barang yang jatuh di dalamnya. Usai aku tutup kembali pintu lemari itu, entah apa yang terjadi dengan tubuhku ini. Kepalaku terasa pening dan tubuhku terasa demam. Walau tidak terlalu kuat rasa sakit itu, namun perubahan suhu tubuh ini membuatku terganggu. Tadinya pagi ini akan bermain kelereng, tapi akhirnya aku urungkan seketika. Aku rebahkan tubuh ini di atas tempat tidur ibuku, sambil mata ini tertuju terus ke arah lemari pakaian ibuku tadi, dengan penuh keanehan. Antara menahan rasa demam dan terkantuk, aku melihat seperti bayangan kaki yang mondar-mandir dalam ruangan tamu. Dari antara celah ujung pintu yang tertutup dengan dasar lantai. Awalnya aku biarkan dan terus melihatnya. Tapi lama-lama aku merasa curiga. Karena terdengar suara-suara halus anak-anak yang sedang bercanda. Akhirnya aku memaksakan diri bangun untuk melihat keadaan. Karena setiap ruangan memiliki dua pintu, aku sengaja berjalan memutar lewat kamar sebelah, terus masuk ke ruangan keluarga, terus langsung ke ruangan tamu dengan membuka kain gordek terlebih dahulu. Lagi-lagi aku tak melihat siapapun di sana. Saat aku hendak balik arah, dari belakang seakan aku melihat beberapa bayangan anak-anak berlari ke arah kamar ibuku, disertai dengan suara pintu yang menggelegar dan terbuka lebar. Aku terkaget dan rasa tubuhku semakin tidak karuan. Namun, aku tetap mencari tahu dengan berlari mengejarnya. Semakin membingungkan, karena tetap tak melihat satupun dari mereka. Padahal, aku yakin sekali ada beberapa anak yang berlari ke dalam ruangan kamar ibuku. Sementara itu aku menyerah. Namun, otakku tetap tidak berhenti berputar, memikirkan siapa gerangan mereka itu. Saat kembali ke dalam tempat tidur ibuku tadi, berharap rasa sakit ini menghilang dan akhirnya tertidur pulas. Jam 1 siang aku terbangun, tanpa ibuku duduk di sampingku, sambil terus memegang kepalaku yang terasa panas, memberi obat dan mengompresi dengan handuk basah. 2 pekan lamanya, aku tidak merasakan keanehan lagi, sehingga hampir saja mampu untuk dapat melupakan kejadian tersebut. Nyatanya,
Tidaklah sesederhana itu, karena tiap aku melihat lemari pakaian jati ibuku, pikiranku selalu kembali dibayangi hal-hal aneh tersebut. Pastinya akan terus terjadi seperti ini, karena seluruh baju-baju dan pakaian sekolahku selalu aku gantung dan tersimpan di dalamnya. Tidak tahu berapa waktu lamanya, seakan-akan kejadian aneh itu hilang begitu saja dalam pikiranku. Walaupun aku suka bermain bersama teman-teman sekolahku, yang juga satu komplek dengan tempat tinggal kami saat liburan sekolah tiba, tidak sedikit pula waktu yang kuhabiskan dengan bermain sendiri dalam rumah tua ini. Kegemaran paling buruk dari saat aku masih kecil adalah makan coklat dan permen. Tidaklah sulit mendapatkannya, karena dekat dengan tempat tinggalku terdapat sebuah depot kecil penjual makanan. Tak banyak pilihan pada masa itu, serta tak semudah dan selengkap seperti sekarang ini untuk mencarinya. Rupanya, sesuatu hal yang menurutku ini biasa, ternyata secara tidak aku sadari menjadi salah satu daya tarik bagi hantu-hantu yang berada dalam rumah tua ini untuk mendekatiku. Aku yang senang selonjoran kaki di atas pasir dalam garasi ini, pagi itu asik menyantap coklat favoritku sambil berjemur diri. Terkesan seperti anak pantai rupanya. Tapi ya, seperti inilah caraku untuk membahagiakan diri. Jangan kalian membayangkan gadget, telepon kabel, atau radio. Bahkan televisi hitam putih pun tidak semua rumah memilikinya. Jadi tidak heran pada saat itu ada beberapa dari temanku yang selalu ikut menonton acara televisi di rumah kami. Air liurku mengalir dalam kerongkongan ini, menikmati lelehan coklat hasil jerih payah gigitanku itu. Maklum, coklat kacangnya begitu cuy, perlu ekstra untuk dapat menaklukkannya. Entah karena coklatnya atau terkesan dengan wajah jelekku yang tampak dari kejauhan, mulut ini seperti komat kamit yang akhirnya menjadi perhatian mereka. Kepalaku tak menorehnya, namun keberadaan mereka anak kecil itu begitu terlihat dengan jelas dari sudut kiri pandangan mata ini. 3 makhluk kecil laki-laki itu bersembunyi bersama-sama pada sudut bangunan utama rumah tua ini. Sayangnya, saat aku berusaha untuk mendekatinya, mereka semua bubar berlarian. Tak kalah sampai di sini, aku kejar mereka ke dalam rumah, hanya ingin memastikan saja siapakah sebenarnya mereka itu. Aku tahu mereka berlari ke arah kamar ibuku melalui ruangan tamu. Aku pun tak kalah cerdik dengan mengambil jalan pintas masuk ke sebelah kamar ibuku. Pikirku, harusnya mereka bisa aku temukan dan aku begitu yakin. Tapi semua tampak sunyi dan aku tak melihat siapa-siapa dalam ruangan ini. Demikian juga di ruangan tamu. Aneh pisan. Akhirnya aku membuka semua pintu lebar-lebar dengan harapan aku bisa melihatnya dari kejauhan. Tetap sunyi dan aku semakin bingung.
Sempat aku duduk di atas tempat tidur ibuku sambil terus mulut ini mengunyah coklat yang tertunda tadi. Mataku lagi-lagi sengaja lama tak berkedip saat melihat lemari pakaian jati itu. Tak tahulah, feeling saja seperti ini. Jauh dari bayangan, tubuhku mendadak terasa tak karuan. Bulu kuduku seakan tak mau sirna. Saat itu, aku belum mengerti kenapa hal ini dapat terjadi. Demikian pula dengan perasaanku ini. Terasa begitu takut sekali. Akhirnya aku putuskan, aku harus keluar dari ruangan tersebut. Namun, di saat aku akan melewati lemari pakaian jati itu, tiba-tiba pintu lemari pakaian ini terbuka dengan sendirinya. Terbukanya pintu lemari pakaian ini, secara bersamaan, keluarlah pula mereka itu, 3 orang anak laki-laki berkulit putih kemerahan. Tidak terbayang oleh akal sehat, 3 anak kecil sebesar badanku keluar bergantian dari lemari pakaian itu. Sedangkan aku tahu persis sebesar apa sih ruang lemari pakaian itu. Sepertinya tidak akan cukup untuk mereka bertiga masuk. Kalau saja hanya seorang mungkin bisa. Karena aku pun suka masuk dan bersembunyi di dalam lemari pakaian itu. Aku sangat kaget, dan benar rupanya. Merekalah anak-anak yang aku lihat di garasi rumah tua tadi. Langkahku terhenti karena arah jalanku terhalang oleh pintu lemari pakaian yang terbuka. Menjadi hal umum dan wajar bila 2 makhluk hidup yang baru pertama kali bertemu serta tidak mengenalnya akan merasa takut dan terpaksa menyerang dalam kondisi yang terpojok. Mungkin karena 2 belah pihak sama-sama kaget dan takut, saat aku melihat mereka spontan berteriak keras dan berusaha untuk menjauh darinya. Entahlah, wajah mereka yang aku lihat begitu lucu dan menarik tadi berubah seketika menjadi wajah yang menakutkan. Tidak mampu menahan, aku berlari kencang ke pojok ruangan keluarga sambil menutup mukaku dengan bantal sulam buatan ibuku. Pikiranku terasa tidak karuan, seolah tak siap dan tidak percaya dengan apa yang telah terjadi. Saat terjadi ini, nampaknya nenekku tak berada jauh dariku. Aku dipeluk sangat erat, dan seakan-akan nenekku sangat mengerti dengan apa yang terjadi. Tak banyak yang dilakukan oleh nenekku. Kepalaku pun hanya diusapnya dan diberi air minum yang sepertinya sudah terisi mantra-mantra jitu. Dan setelahnya, aku tak ingat apa-apa karena energiku terkuras. Terasa lelah dan akhirnya tertidur dalam pangkuannya. Entah berapa lama aku tertidur. Yang pasti saat aku terbangun sudah berada di tempat tidur. Pertama kali terbangun, aku hanya ingat coklat suiku yang terjatuh di dalam kamar ibuku. Sepertinya aku anak manusia yang tak pernah kapok. Aku lebih takut kehilangan coklat kesukaanku daripada kejadian tadi di kamar itu. Sudah tahu di kamar itu aku mengalami kejadian yang menakutkan. Namun pada hari yang sama pula, aku mencari milikku yang terjatuh. Aku merasa yakin jatuhnya tak jauh dalam kamar ini. Aku cari hingga ke bawah tempat tidur ibuku
dan lemari pakaian jati. Tetap aku tak menemukannya. Pernah terlintas singkat dalam benakku, jangan-jangan sisa coklatku itu diambil oleh mereka. Semenjak kejadian itu, walau wajah asli mereka masih membayang dalam mataku, secara perlahan aku mulai terbiasa dan berani membuka diri. Berselang jauh dari hari kejadian itu, aku menjadi sering melihat kegiatan mereka dalam rumah tua ini. Tak hanya mereka bertiga, tampaknya satu persatu keluarga mereka pun mulai sering menampakkan diri. Tidak jauh berbeda dengan keluarga kami. Pada akhirnya, dalam perjalanan waktu, aku dapat mengetahui bahwa mereka pun memiliki keluarga yang utuh. Setelah aku mengetahui nama dari anak laki-laki yang pertama kali pernah menakutiku, seperti Peter van Bergdekker, Hendrik van der Bergdekker, dan Simon Janse van Bergdekker. Mereka bertiga merupakan anak angkat dari pasangan Benjamin Frank Vohu Roosevelt Dekker dan Anna Navelan de Vries Dekker. Tuan Frans sendiri memiliki seorang putri cantik yang bernama Elizabeth Witt Dekker. Ada keluarga lain yang terpisah, yaitu William Lang van Dijk dan Han Marcus van Dijk, di mana mereka merupakan anak dari pasangan Larry Nicholas Doyen van Dijk dan Mina Audrey van Dijk. Tuan Frank dan Tuan Larry itu masih saudara sepupu. Jadi untuk versi aku, William dan Han adalah sepupunya Elizabeth, Peter, Hendrik, dan Simon. Mereka yang selalu juga ada dalam rumah tua ini saat akhir pekan atau selagi musim liburan panjang. Lepas dari keluarga mereka, aku memiliki tokoh lain yang selalu aku bawa ke dalam cerita pendekku ini. Di antaranya Syarah dan Sane, yang ternyata mereka itu adalah makhluk hantu pertama kali yang aku lihat saat di samping rumahku itu. Sebelum aku melihat dan menemukan hantu-hantu lain yang serumah dengan keluarga kami, yaitu Peter CS. Demikian saudariku biasa menyebutnya.